mungkin Bapak dimasukkan ke WA grup Anda ya nanti ya. Dimasukkan supaya bisa komunikasi. Kemudian ada beberapa PR juga, mungkin nanti Bapak tuliskan alamat emailnya ya, supaya ada yang Bapak koreksi gitu ya. Ada yang Anda kerjakan, itu berupa PR kecil aja, gitu ya, untuk melatih gitu ya. Itu saja untuk pengantarnya, betul ya, nanti kita diskusikan perkuliahan ini setiap apa yang Anda tayangkan dikritisi, betul ya. Apakah sudah dipahami atau belum, kemudian kita lanjutkan. Jadi teknisnya itu Anda khususnya ini yang grup pertama ya, Lucy dan Linatul ya, untuk membahas tentang teori Werner ya, teori Werner. Jadi ini berkaitan dengan teori ikatan kimia dalam senyawa koordinasi ya. Nah untuk itu silakan untuk Lucy barangkali ini dengan Linatul untuk menampilkan tayangannya ya. Silakan nanti kita bahas per halaman saja. Ya. Lucy sudah bisa share Halo, screen? Lucy, share screen. Ah, ah. Silakan, Lucy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Cepi beserta Bapak Momo dan teman-teman semua. Langsung saja saya di sini kelompok 1 akan mempresentasikan terkait teori Werner, nomor atom efektif dan aturan 18 elektron. Yang terdiri dari saya sendiri, Linatul Abdiyah, NIM 4311418022 dan Lucy Maulinda 4311418025. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu teori Werner. Pada saat itu, senyawa koordinasi dipandang sebagai senyawa yang penuh misteri karena tidak ada teori ikatan maupun struktur yang dapat menjelaskannya. Senyawa koordinasi yang diteliti oleh Werner adalah COCl3 6H, NH3, COCl3 5NH3, dan COCl3 4NH3 sebagai hasil reaksi dari garam COCl yang sifatnya stabil pada berbagai perbandingan dengan molekul amonia. Kemudian Werner mengemukakan beberapa postulat sebagai berikut. Yang pertama, setiap logam menunjukkan dua jenis valensi, yaitu valensi primer atau valensi yang menunjukkan kemampuan membentuk ionnya, dan kedua adalah valensi sekunder, yaitu valensi yang tidak dapat tertunjukkan oleh ionisasinya. Nah, di dalam CuNH34SO4, valensi primer Cu adalah 2, dan valensi sekundernya adalah 4. Kemudian yang kedua, valensi primer diimbangi oleh ion negatif, sedangkan valensi sekunder dapat diimbangi oleh ion negatif. Molekul netral ataupun ion positif di dalam CONH36Cl3, valensi primer CO diimbangi oleh ion negatif klorida, dan sedangkan valensi sekunder diimbangi oleh molekul netral amonia. Kemudian yang ketiga, valensi sekunder yang dimiliki satu logam dinamakan bilangan koordinasi. Selanjutnya, valensi sekunder diarahkan dalam ruang sekitar ion logam pusat. Postulat ini memperkirakan stereoisomer dari senyawa kompleks. Next. Oke, sebelum lanjut ya, kita kritis saja dulu, gitu ya. Nah ini kita sering mendengar tentang teori, gitu ya. Sampai nanti ada juga istilah hukum,
di dalam sains gitu ya. Jadi sebetulnya teori itu apa sih? Menurut Lucy gitu ya. Teori itu apa? Halo, menurut Lucy teori itu apa? Menurut saya Apa? teori Aduh, suaranya nggak jelas ya. Agak dekatkan mungkin itu. Pak. Banyak di kimia itu ya, teori Werner, teori atom gitu, tapi belum bisa disebut hukum atom gitu ya. Teori Werner jadi terminologi itu punya apa namanya batasan tertentu. Jadi teori itu apa itu menurut lu sih? Sifatnya masih bersifat pemikiran, Pak. Oh betul ya, pemikiran siapa ini? Pemikiran oleh Alfred Werner. Ya khusus Werner, betul. Tapi kan ke teori bisa saja nanti teori atom gitu ya. Berarti teori itu pemikiran siapa? Pemikiran orang awam gitu atau siapa? Teori orang awam atau teori lawan orang awam apa tuh? Ilmuwan, Pak. Ilmuwan, gitu ya. Jadi teori itu suatu cara atau suatu pernyataan ilmuwan untuk memberikan eksplanasi, ya, untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena-fenomena, khususnya di sini fenomena kimia, gitu kan? Jadi ada bahan yang disintesis itu bagaimana itu menjelaskan sifat-sifatnya, gitu ya. Jadi teori itu suatu pernyataan yang rasional dari ilmuwan, gitu ya. Setiap orang juga punya, gitu ya, pandangan. Tetapi apakah pandangan ini rasional enggak, gitu ya, konsisten enggak, gitu ya. Jadi teori itu fungsinya menjelaskan fenomena, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada hubungan antara fenomena itu secara kuantitatif, gitu ya, baru itu jadi naik ke hukum, gitu ya. Jadi tidak setiap teori sudah bisa membentuk hukum, gitu ya. Jadi hukum itu ada kepastian, lebih pasti lah, gitu ya. Sehingga nanti kan teori atom belum ada tuh hukum atomnya, gitu ya. Oke, itu teori ya. Jadi ini pandangan Werner, W-nya besar ya, karena nama gitu ya di sini. Iya, Pak. Kemudian di sini memang mungkin ya dalam terjemahan amonia itu ya, biasanya M-nya 2 ya, di amonia itu ya. Nah ini fenomena yang ditemukan oleh Werner, hasil sintesisnya ada beberapa senyawa koordinasi kobal, gitu ya. Seringkali kalau kita cuman ini nggak bisa saya nulis di mana Pak? Itu nggak ada ini ya? Pak. Ada. Eh, Biasa ke atas Pak ya ini. ini bukan yang premium, Pak. Ini personal jadinya. Oh iya ya. Uh, Oke. Oke kalau begitu kan sering mungkin Lucy dan kawan-kawan juga ya memperoleh suatu rumusan senyawa seperti CuSO4.5H2O kan betul ya? Nah ini di mana nulisnya nggak bisa ya. CuSO4.5H2O. Nah ini COCl3 6NH3 gitu ya. Itu menunjukkan penulisan dalam bentuk bukan notasi penulisan senyawa koordinasi ya. Mungkin sebelumnya sudah belajar juga kalau dituliskan dalam bentuk notasi senyawa koordinasi COCl3.6NH3 bisa ditulis seperti apa coba?
Itu ada di bawah beda tuh ya. Di bawah itu di poin 1 ada CuNH3 4 kali sulfat. Nah, itu ya. Nah, itu sudah menunjukkan cara penulisan senyawa koordinasi ya. Terutama di situ kationnya ya. Nah, itu kalau COCl36 NH3 itu ya. Kalau mau dituliskan dalam bentuk notasi senyawa koordinasi, Lucy bisa nulis nggak di ini? Di layar. Bapak nggak bisa di sini ya. Halo, Lucy. Halo. Iya, Pak. Coba bisa nggak cara menuliskan COCl3 6 NH3 ya. Tapi sekarang dalam bentuk penulisan senyawa koordinasi. Atau nomor 1 itu kita ganti NH3 4 kali SO4 ya diganti dengan senyawa kobalt. Oh, Lucy mah bisa ya. Susah juga ya. Oh ya. Oke, itu mirip ya. Jadi gitu ya. Oke, jadi sekarang postulat 1 kita terapkan untuk kobal NH3 6 kali Cl3 gitu ya. Jadi di sini ada menurut ya Werner, jadi atom logam atau ion logam pusat itu mempunyai 2 kemampuan gitu ya. Satu kemampuan untuk mengikat anionnya gitu ya, dan satu untuk mengikat ligannya. Kita sudah mengenalkan ligannya gitu ya. Jadi konteks nomor 1 kalau diterapkan untuk kobal NH3 6 kali Cl3, maka valensi primer untuk kobal berapa? Valensi primer untuk kobal berkaitan dengan nomor 1. Setiap logam menunjukkan 2 jenis valensi yaitu primer dan valensi nomor 1 dan valensi sekunder ya. Jadi valensi primernya untuk kobal berapa di sini? Halo Lucy. Atau yang lain bisa juga membantu ya. Halo? Ini enggak koneksinya ya? Halo, halo. Kelas Ya, 3 mungkin. Ya, Pak. Masih ada. Mungkin bisa yang lain menjawab itu membantu Lucy. 3, Kelas Pak. 3, Pak. 3 ya. Kemudian valensi sekundernya 6, Pak. 4 ya. Nah, jadi kan Anda sudah tahu dari teori-teori yang lanjutnya gitu ya. Jadi di sini ligannya itu NH3 sebanyak 6 kali. Jadi itu nanti istilah setelah Werner ya.
Jadi valensi sekunder itu akan menunjukkan apa? Bilangan apa? Kalau valensi primer disebut bilangan oksidasi, gitu ya. Valensi sekunder disebut Bilangan koordinasi, Pak. bilangan koordinasi. Nah, istilah koordinasi kan sama saja dengan di dunia sehari-hari. Oh, ini dikoordinasikan berarti ada yang diikat, gitu ya. Nah, jadi di sini bilangan koordinasinya itu 6, gitu ya. Tapi nanti catatan, gitu ya. Tidak selalu begitu. Jadi bilangan koordinasi itu menunjukkan apa? Valensi sekunder. Valensi sekunder. Ya, nanti istilahnya nanti lain lagi berikutnya ya. Jadi sama kasusnya nomor 1 bisa untuk CuNH3 4 kali sulfat ya. Yang kedua, valensi primer diimbangi oleh ion negatif. Ion negatif. Jadi di sini ya sama, dalam suatu senyawa itu selalu ada kation, ada anion. Nah, dalam konteks ini kationnya itu berupa ion apa ini? Kalau anionnya di sini kan Cl minus ya, yang negatifnya. Itu yang kationnya adalah kobal NH366 berapa plus? 3 plus, Pak. Plus 3, Pak. plus itu yang mengimbangi anionnya. Jadi sebetulnya Cl minus itu disebut counter ionnya, itu ion penyeimbang gitu ya, jadi netral. Jadi nomor 2 itu valensi, istilah valensi juga jadul sebetulnya ya. Zaman dulu valensi jadi kemampuan mengikat, tapi lebih majunya itu disebut bilangan oksidasi gitu ya. Nah, di sini untuk ini masih ya pada zamannya Werner itu disebut itu gitu ya. Jadi valensi primer diimbangi oleh ion negatif, sedangkan valensi sekunder diimbangi oleh bisa ion negatif, bisa ion molekul. Kalau NH3 itu molekul atau ion kalau NH3? Molekul netral. Molekul netral ya. Jadi ini sebagai ligan itu bisa molekul netral, bisa ion, bisa ion, terutama ion negatif gitu ya. Nomor 3, valensi sekunder yang dimiliki suatu logam dinamakan bilangan koordinasi tadi itu ya. Tapi nah di sini kebetulan ya bahwa NH3 itu adalah ligan monodentat. Jadi jumlah yang diikat itu sering disebut dengan bilangan koordinasi. Coba kalau misalkan NH3-nya itu kita ganti dengan asas gitu ya, asetil asetotonat gitu, atau etilen diamin gitu ya. Tahu etilen diamin itu rumusnya? Aduh maaf saya nggak bisa nulis Pak Cepi ini. Pak Momo bisa mengaktifkan dari view option. View option. Ya, view option ada annotate. Oh annotate ya. Oke. Oh iya, thanks. Nah, di sini saya apa itu supaya agak fleksibel ya harus yang pakai ini. Oke. Apa barusan saya bilangan koordinasi. Misalkan di sini ya, kita punya apa C etilen diamin ya. Ini N ya. Coba ini NH2, NH3. NH2, Pak. NH2 ya. Nah, etilen C2 ini diamin gitu ya. Tapi di sini nanti yang akan memberikan apa pasangan elektron bebasnya dari N kan itu ya.
Nah, betul ya. Sehingga kalau saya ganti NH3 itu dengan etilen diamin, kita ini berikan singkatan saja ya. Etilen diamin ya. IN itu ya. Etilen diamin. Berarti di sini adalah kobal, terus IN. Ini berapa ini? Ya, ini 2 ya. Berapa? 3. 3 ya. 3 di sini. CL 3 ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya tanyakan berapa bilangan koordinasi dari kobal ini? Kalau kasusnya NH3 diganti dengan IN, gitu ya. Oke, jadi bilangan sekunder untuk kobal di sini berapa? Di sini katanya tadi 6 ya. Tapi ini monodentat kan? Gitu ya. Kalau di sini 3 berarti, tetapi IN ini adalah bidentat, gitu ya. Jadi ini 3 ya. Ini 3. Jadi bilangan koordinasi kobal di sini berapa? Berapa bilangan koordinasi kobal di dalam contoh ini? Ya. Bilangan koordinasi kobal dalam contoh kobal etilen diamin 3 kali, Cl3 berapa? 6, Pak. Ya? 6. Aduh, kurang jelas. 6. 6 ya, 6. Oke, karena itu maka definition of coordination number itu apa? Bilangan koordinasi itu. Bilangan yang menunjukkan apa? Jumlah ligan yang diikat, begitu? Halo? Bilangan koordinasi adalah bilangan yang menunjukkan jumlah ligan yang diikat. Akurat enggak pernyataan tersebut? Akurat tidak? Kurang akurat, Pak. Kurang akurat. Berarti yang akuratnya apa coba? Bilangan yang menunjukkan Ikatan dalam inner span. oke, itu yang benar ya. Jadi kalau yang pertama juga betul dengan syarat gitu ya, bahwa ligannya itu ligan monodentat. Jadi jumlah bilangan koordinasi akan sama dengan jumlah ligan. Jadi bilangan koordinasi itu bukan jumlah ligan yang diikat gitu ya. Jadi jumlah ikatan koordinasi yang diterima oleh atom pusat. Jadi konteks IN juga di sini bilangan koordinasi kobal adalah 3 ya. Oke, itu yang poin ketiga. Nah, valensi sekunder diarahkan dalam ruang. Nah, ini menyangkut stereonya gitu ya. Jadi teori ini juga masih menduga-duga itu mengenai stereonya. Baru lebih bisa diprediksi setelah muncul teori hibridisasi gitu ya. Jadi orbital hibrid akan memberikan pemetaan terhadap ruang. Oke, yang halaman berikutnya. Lanjut Lucy untuk halaman berikutnya. Ini saya hapus ya. Oh, nggak bisa hapus ya. Silakan Lucy. Baik, untuk
Selanjutnya, yang poin kelima, kekuatan logam itu terbagi ke dalam dua bola tarikan, yaitu bola dalam atau bola koordinasi, dan bola luar atau bola ionisasi. Nah, perbedaan dari dua bola tarikan tersebut, Werner menyatakan bahwa bola koordinasi dengan menuliskan rumus molekul dalam kurung siku dengan simbol sebagai berikut, dan berdasarkan teori valensi tersebut, Werner memformulasikan CO Cl3 6NH3, CO Cl3 5NH3 sebagai CO NH3 6 Cl3 dan CO NH3 5 Cl Cl2 dengan rumus struktur sebagai berikut. Untuk garis hitam dalam gambar tersebut menyatakan ikatan dari valensi primer, sedangkan garis hijau adalah ikatan dari valensi sekunder. Pada perkembangan berikutnya, valensi sekunder dinyatakan sebagai bilangan koordinasi atom pusat. Ya, jadi kalau dilihat penulisannya ya yang sebelah kanan itu sudah menunjukkan bahwa bilangan itu bola koordinasi ya, ada bola luar, bola dalam. Bola luar itu yang menunjukkan terhadap yang ionisasinya, gitu kan? Bola dalam terhadap bilangan koordinasinya. Jadi dengan diberikan tanda kurung siku, untuk ya tanda kurung siku nanti di IUPAC juga yang terbaru itu, gitu ya. Jadi, tapi saya mungkin mengingatkan saja ya, itu di IUPAC terbaru itu ion-ion itu kalau dulu misalkan ya kalau NH3 diganti misalkan dengan Cl- sebagai ligan, kan kalau anion bukan ligan itu klorida, gitu ya. Tetapi kalau dia bertindak sebagai ligan, jadi klorido yang awal-awalnya di IUPAC itu kloro, gitu ya. Misalkan kobal, kloro, apa sulfat, misalkan itu ya. Nah, yang sekarang itu didekatkan. Jadi kalau anionnya ion biasa, klorida, nanti kalau dia bertindak sebagai ligannya jadi klorido, bromida, bromido. Jadi kalau itu kan ada belakang ini sebelum yang terbaru itu ion bromo, ion siano, gitu ya. Jadi dikembalikan supaya lebih mungkin mendekati pada anion yang biasanya. Sianida jadi sianido, bukan apa namanya itu siano, gitu ya. Jadi sianido. Nah, jadi ini oke, walaupun di sini kan menghantarkan pada teori berikutnya yang lebih memperjelas. Jadi Werner juga sudah menunjukkan ini. Bola luar, bola dalam. Bola luar itu ke anion ya sebagai counter ionnya. Bola dalamnya itu sebagai senyawa atau ion koordinasinya ya, ion kompleksnya ya. Ini kekuatan logam terbagi itu ya, kekuatannya. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini kan kobal 3 plus, Cl minusnya 3 gitu ya. Tetapi di sini kobal bisa mampu sampai extended gitu ya. Extended dari oktet gitu kan. Sampai mengikat 6. Nah, nanti perlu Anda selusuri apa ciri khas ya. Misalkan atom logam itu yang bisa mengikat sampai 6 gitu kan. Kan di sini kemampuan aslinya itu 3 gitu kan, tapi sampai 6. Nah, karakteristik apa yang dimiliki oleh atom pusat sehingga dia itu bisa mencapai extended octet, octet apa namanya? Oktet perluasan oktet gitu ya. Jadi oktet kan 8 gitu ya, ini bisa melebihi itu. Nah, nanti diselusuri apa sih yang menjadi penyebab atau parameter suatu ion itu bisa ikatannya lebih luas dari oktet. Oke, yang berikutnya silakan.
Next, Lus. Ya, tayangannya diputar. Next, Lus. Next. Coba. Di sini dari temuannya dengan penambahan larutan AgNO3, Werner menyimpulkan bahwa larutan CONH3,6Cl3 itu mengandung ion CONH3,6,3+ yang berwarna kuning jingga. Kemudian untuk larutan COH2O NH35Cl3 itu mengandung ion COH2O NH3,5,3+ yang berwarna merah. Kemudian pada larutan COCl NH35Cl2 mengandung ion COCl NH35,2+ yang berwarna merah muda. Dan pada larutan COCl2 NH34Cl mengandung ion COCl2 NH3,4+ yang berwarna hijau, seperti pada gambar di samping. Ya, ini sengaja gambar-gambar itu sebetulnya menunjukkan warna dalam larutannya ya. Ini dia ada yang berwarna merah, kobal NH352O 3+ ya. Kobal NH3 6x3+ jingga, yang ungu gitu ya. Ini kan perubahan-perubahan warna berarti perubahan-perubahan macam ikatan, betul kan? Nah, sekarang fungsi larutan AgNO3 itu biasanya untuk apa ini? Kalau masih ingat di kimia analitik ya kualitatif gitu ya. Penambahan agen nitrat itu untuk mengidentifikasi apa? Di analisis kualitatif, analisis untuk menunjukkan ada atau tidak ada, kan gitu ya. Larutan AgNO3 untuk mengidentifikasi apa? Keberadaan ion apa? Halo? Penambahan larutan perak nitrat, gitu ya. Itu digunakan untuk mengidentifikasi adanya ion apa? Halo? Veronica, barangkali Veronica, siap? Kedengaran suara Bapak? Veronica, halo? Halo? Ini pada kemana nih? Masih nyambung, Saudara Lucy? Coba videonya dibuka semua ya. Siapa ini Veronica? Ini siapa ini? Ini siapa? Oke, Veronica hadir, Veronica. Halo? Oh, Risa, itu mah ya. Rika ya. Halo, Rika. Rika. Iya, Pak. Ya, penambahan larutan perak nitrat biasanya itu untuk mengidentifikasi adanya apa?
Kation anion ya Pak. Anionnya apa? Cek. Cl minus ya, jadi sangat khas betul ya. Larutan kobal Na36 kali ada Cl minus ya. Cl minusnya itu bukan ion kompleks tetapi ion biasa ya. Nah tentu nanti kalau gitu ya ditambahkan larutan perak nitrat, Cl-nya itu akan terikat oleh Ag+, membentuk apa? Nah, ingat lagi kelarutan, gitu ya. Ada satu tabel kelarutan. Semua klorida golongan 1, golongan 2 itu larut. Tapi yang lainnya akan mengendap. Itu terutama di sini Ag+ mungkin salah satu untuk mengidentifikasi secara khas halida, yang khususnya untuk AgCl itu berwarna apa itu, Rika? 8 AgCl itu berwarna apa? Putih, Pak. Kuning Pak. Ya, masih ingat Kuning. nggak di laboratorium ya? Endapan kuning. Kalau 8 kuning, Endapan putih, 8 Pak. kuning. AgCl itu berupa endapan putih ya. Jadi nanti, nah yang berwarna jingga itu kuning kejinggaan itu menunjukkan anion dari kobal NH3 3+ gitu ya. Nah nanti secara kuantitas, secara ya gitu ya, kita lihat nanti jumlah endapannya itu. Kalau Cl- semuanya sudah terikat oleh Ag+, berarti pengendapan maksimum gitu ya. Nah gitu ya. Di contoh nomor 2 juga, itu kan itu ada penggantian ya. Satu molekul NH3 diganti oleh satu molekul air, gitu kan? Tetapi Cl-nya mah tetap, gitu kan? Endapan putihnya masih banyak sama banyaknya dengan Cl- yang ada di kobal amonia ya. Tetapi nanti, nah anionnya itu, gitu ya, kationnya sekarang warnanya beda. Kalau menunjukkan ada perbedaan warna berarti yang terikat oleh atom pusat itu menunjukkan molekul-molekul yang beda, gitu kan? Demikian juga tuh yang di bawah ya, bertiga. Nah malahan kalau itu ada Cl- bertindak sebagai ligan ya, ada Cl- sebagai anion, gitu kan? Coba mungkin diingatkan lagi namanya yang ini ya, tak ininya. Itu kalau disebutkan namanya, coba ini apa? Nama senyawa kompleks ini. Menurut tata nama ya, tata nama senyawa kompleks kalau ini diminta disebutkan namanya apa tuh? Coba mungkin Bapak minta ya Joko, Joko mana? Joko ada? Hadir, Pak. Joko. Ya, Pak. Nah coba saudara Joko ya, ini namanya apa tuh yang ini? Yang kobal, Cl, NH3 5 kali ya. Ini sebagai kationnya, ini Cl sebagai anion. Coba namanya apa ini nih? Pentaamin Ya, terus monokloro kobalt diklorida. pentaamin, Monokloro, Pak. monokloro. Nah, tadi Bapak ingatkan betul ya. Dulu betul sebelum tahun berapa ya? Ayupek terbaru itu betul ya. Penamaan apa ligan gitu ya. Nah, itu didekatkan dengan nama anion bukan ligannya. Jadi kalau Cl- nah yang kanan ya, yang Cl2 itu Cl- disebutnya klorida kan gitu ya. Ida.
klorida. Nah, untuk Cl- yang ada di dalam kurung siku ini bertindak sebagai ligan. Jadi dulu itu disebutnya kloro. Tetapi mungkin dipandang oleh tim di IUPAC itu tidak mendekati dengan nama anionnya yang bukan ion kompleks, bukan ligan gitu ya. Sehingga di sini bukan kloro, sekarang itu jadi klorido gitu ya. Jadi tolong saudara Joko disebutkan lagi apa ini? Ya. Pentaamin, Pentaamin, monoklorido, kobalt kobal 2, berapa? kobalt 2, Kobal 2, kobalt 3, kobal 3 ya. diklorida. Berarti ion kompleksnya sekarang berapa plus? 2 plus ya. 2 plus ya. Itu sesuai dengan counter ionnya. Kalau yang di luarnya itu 2 Cl- berarti total yang ada tanda kurung gitu ya. Jadi kobal Cl NH3 5 kali gitu ya 2 plus gitu kan. Oke, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi dengan perbedaan gitu ya. Apa yang diikat oleh atom logam pusat akan memberikan efek pada perubahan dari warna larutannya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut dari sini ya. Sekarang lanjutkan itu. Oke, saya lanjutkan selanjutnya yaitu nomor atom efektif. Nomor atom efektif ini menyatakan nomor atom gas mulia terdekat seperti 36 Kr, 54 Xe, dan 86 Rn yang harus dicapai oleh jumlah elektron atom atau ion pusat dan ligan yang membentuk senyawa koordinasi. Nomor atom elektron ini digunakan untuk meramalkan jumlah elektron yang harus diberikan ligan apabila jumlah elektron atom pusat telah diketahui. Untuk penentuan jumlah ligan itu sendiri bergantung pada banyaknya atom donor pasangan elektron yang dimiliki ligan itu sendiri. Jika ligannya monodentat, maka jumlah ligan yang diperlukan adalah setengah dari harga NaE dikurangi jumlah elektron atom pusat. Dan jika ligannya bidentat, maka jumlah ligan yang diperlukan adalah 1/4 dari harga NaE dikurangi jumlah elektron atom pusat. Dan jika tridentat adalah 6 harga NaE dikurangi jumlah elektron atom pusat, dan begitu pun seterusnya. Jadi yang 9 itu apa itu? Maka 9 maka diramalkan mungkin itu ya. Itu ini Pak, salah nulis. Ya. Jadi sebetulnya inti dari atomic number efektif itu atau nomor atom efektif, nomor atom namanya nomor atom kan, itu jumlah proton kan. Yaitu efektif itu yang jadi fungsi dari teori ini untuk apa ini intinya? Digunakan untuk merampalkan jumlah elektron. Jumlah elektron. Coba jumlah apa yang mau dicari? Meramalkan jumlah apa? Ya yang diperhitungkannya elektronnya itu ya dari atom pusat. Tapi di sini dalam rangka memprediksi atau meramalkan penentuan jumlah ligan. Penentuan jumlah ligan gitu ya. Jadi nanti kalau mau meramalkan jumlah ligan monodentat yang mau diikat gitu ya, maka diperhitungkannya setengah dari. Nah, harga ya ini IN nomor atom efektif itu Indonesia ya. Sebetulnya maka Bapak mah ya karena kimia itu sih internasional. Jadi mungkin kita pakai yang internasionalnya aja, betul ya IEN, betul ya.
Tapi dalam tulisan ini ya di bahasa Indonesia kan gitu ya. Karena kalau di bahasa Indonesia kan kadang-kadang gitu ya hanya berlaku di kita saja gitu ya. Tapi kan kimia itu internasional, jadi terminologi asingnya Bapak malah lebih setuju betul ya. Nanti dipakainya itu IEN saja gitu ya, efektif atomic number gitu ya. Seperti juga kan NMR betul ya, di kita itu jadi RMI betul ya. Jadi lebih familiar yang internasional supaya bisa berlaku kemana-mana betul ya. Karena bukan bahasa lokal kalau kimia itu. Oke, jadi nomor atom efektif ini dipakai untuk meramalkan jumlah ligan. Kalau ligannya mode dental, nah itu rumusnya ya, setengah kali itu. Untuk ligan bidentat 1/4, untuk ligan tridentat 1/6. Sehingga formulasinya itu nanti bervariasi kalau nantinya tuh tetradentat, gitu ya. Nah itu jadi intinya di sini kenapa kalau yang monodentat jadi setengah gitu ya. Itu secara kalkulasi jadi logikanya itu sesuai dengan harga dari apa yang menjadi rujukan NAE ini. Itu yang pernyataan di atas ya. Nomor atom efektif menyatakan nomor atom gas mulia terdekat. Yang terdekat dengan apa ini? Kalau kita ambil tadi ya senyawa kobal, gitu ya. Nah, tentu di sini yang diperhitungkan itu adalah itu kan jumlah elektron atom pusat tuh. Berarti yang dijadikan concern atau perhatian adalah atom pusat, gitu ya. Berapa jumlah elektronnya? Nah, elektronnya itu gitu ya harus mencapai gas mulia yang terdekat dengan atom pusat tersebut. Kobal itu nomor atomnya berapa kobal? Kobal 27, Pak. Betul kobal? Perum ya 27 ya. Perum 26, kobal 27 gitu ya. 27. Jadi gas mulia yang terdekat itu lebih dekat ke 36 atau lebih dekat ke 54 atau lebih dekat ke berapa itu? 18. Kobal 27 kan itu ya. Nah, berarti di sini yang dicapainya ke gas mulia yang nomornya lebih besar tapi yang paling dekat kan itu ya. Jadi yang ke kripton gitu ya. Ke kripton 36 gitu ya. Nah, mengapa yang dijadikan acuan itu gas mulia? Karena senyawanya stabil, Pak. Karena gas mulia itu stabil gitu ya. Sementara ya gitu ya. Setelah Alfred siapa itu ya menemukan senyawa-senyawa dari gas mulia terutama xenon gitu ya. Nah, mulai ahli kimia itu rada goyah ya gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sini sampai sekarang gitu ya. Senyawa-senyawa gas mulia katakan saja helium, neon, argon belum ditemukan, masih dapat dipertahankan bahwa gas mulia itu yang menjadi acuan kestabilan gitu ya. Walaupun ya sudah agak goyah setelah ditemukannya senyawa xenon gitu ya. Tapi ya masih terandalkan yang 3 gas mulia yang lainnya masih dijadikan sebagai acuan gitu kan. Oke, gitu ya. Nah, coba kita beri contohnya. Yang berikutnya mungkin ya.
Ini kan mudah ngitungnya mah ya. Next. Oke, next halaman berikutnya. Nah, ini salah satu perhitungannya ya. Coba dijelaskan masih oleh Lucy ya. Silakan masih oleh Lucy. Silakan, Saudara Lucy. Halo, Lucy. Halo. Ketendang kayaknya Lucy ya. Lucy. Jaringannya nggak stabil Oh, Lucy. mungkin siapa ya? Ya, barusan siapa ya? Joko atau Joko? Coba Joko. Bisa menjelaskan nggak ini? Identifikasi saja contohnya di sini, gitu ya. Besi 2 plus dengan Cn minus, gitu ya. Baik, Pak. Pada ion kompleks tuh Fe Cn 6 kali 4 min. Coba Joko jelaskan. Itu ada yang di kolom kiri, ada yang di kolom kanan. Itu ya, jelaskan coba. Untuk yang kiri dulu ya, Pak. Iya. Pembentukan ion kompleks Fe2+ dengan ion Cn-. Konfigurasi dari elektron Fe sendiri itu berhubung nomor atom dari Fe itu ada 26. Jadi konfigurasinya ada senyawa logam mulia Ar, terus 3D6 dan 4S2. Kemudian untuk ion dari Fe2+ sendiri itu berhubung melepas 2 elektron, jadi konfigurasinya menjadi Ar 3D6. Dengan jumlah elektron yang tadinya 26 karena melepas 2 elektron, tinggal 24 elektron. Nah, sebentar ya. Jadi di sini yang akan diramalkan itu ya, berapa jumlah Cn minus gitu ya yang akan diikat oleh Fe2+ ketika membentuk ion kompleks ya. Cn 6 kali Cn belum tahu 6 atau berapa, 4 minus kan gitu ya. Nah, sekali lagi Saudara Joko, Cn ini kan sebagai ligan ya. Jadi namanya nanti apa disebut apa kalau Cn minus? Sianido. Nah, sianido bukan siano ya. Itu di IUPAC yang baru itu sianida kan kalau anion biasanya, kalau sebagai ligannya sianido ya. Oke, di situ tuh ada konfigurasi elektron Fe kurung Ar. Nah, maksudnya apa itu? Itu menunjukkan gas mulia dari argon yang memiliki nomor atom 18. Oke, betul ya. Jadi sebetulnya ini cara penulisan yang lebih singkat, gitu ya. Kalau mau dipanjangkan kan mulai dari 1S1, gitu ya. Tapi ini satu teknik supaya lebih singkat, maka cukup ada konfigurasi yang sebelumnya sama dengan konfigurasi argon. Jadi ada 18 elektron, gitu ya. 18 elektron. Tuh ada 2 di 4S jadi 20, 26. Cocok bahwa besi itu 26 ya. Kemudian konfigurasi elektron 2 plus. Nah, ini yang dituliskan di situ 3D6. Cocok nggak? Cocok, Pak.
Nah, di sini yang menjadi masalah ya. Kalau dia itu membentuk Fe2+, elektron besi itu dilepas diterima. Dilepas diterima. Dilepas, Pak. Melepas, Pak. Dilepas. Nah, yang menjadi permasalahan yang dilepas itu ada dua kemungkinan ya. Ada dari 4S, ada dari 3D, kan itu ya kemungkinannya. Tapi di sini yang dinyatakan berarti yang lepas dari Dari 4S ya. Dua kan, gitu ya. Nah, secara kualitatif gitu ya. Secara kualitatif itu walaupun nanti bisa dihitung sebetulnya berapa energi untuk melepaskan elektron dari 4S. Berapa energi yang diperlukan untuk melepas 2 elektron dari 3D sehingga nanti diperbandingkan gitu ya. Oh, berarti nanti yang harus lepas itu dari 4S. Itu kalau secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif gitu ya, bahwa Fe2+ itu yang dilepas dari 4S, nah faktanya apa? Fakta laboratorium ya yang menunjukkan bahwa Fe2+ itu yang dilepasnya itu dari 4S. Kira-kira apa atau pengalaman Anda? Terus Bapak tanya ya, Fe2+ gitu ya dengan pelarut air itu berwarna atau tidak berwarna? Fe2+ berwarna apa atau tidak berwarna? Nah, ini pengalaman analitiknya ya, terutama kualitatif itu kan prediksi kualitatif itu lebih cepat gitu ya, memberikan arah, nanti baru diperdalam secara kuantitatifnya. Ini Joko yang sedang menjelaskan tuh ya. Saudara Joko, Fe2+ berwarna apa? Mungkin tidak berwarna, Pak. Ya, saya pernah melihat itu ya. Akan ada Fe2+, ada Fe3+, katakan saja kalau pelarutnya air ya. Ini kan juga ini air sebetulnya pelarutnya. Oke lah, kalau itu nanti kan pengalaman lab ya. Fe2+ itu hijau kan ya. Fe3+ coklat. Nah, itu bagi orang kimia sudah memberikan rambu-rambu ya. Kalau suatu larutan itu berwarna, itu ya, itu ada tendensi bahwa di sana itu ada ion dari logam transisi, gitu ya. Tapi tidak semua, gitu ya. Yaitu jika elektron di orbital D-nya itu 1 sampai 9 elektron, gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ion logam transisinya itu D0 atau D10, nah itu juga larutan dalam air itu menunjukkan tidak berwarna, gitu ya. Jadi sudah memberikan ya apa namanya simplicity lah ya, kesederhanaan bagi orang kimia. Oh, itu ada ion dari apa? Dari ion logam transisi, gitu ya. Oke, kembali ke sini ya. Fe2+ itu 3D6, tak berarti jumlah elektronnya itu berapa? Itu dikurangi 2. Awalnya itu 26 ya. Sekarang jadi 24 gitu ya. 24. Jadi sebetulnya nah ini sebetulnya eh, tekniknya ini seperti teknik anak-anak kan. Itu yang mau dicarinya itu sebetulnya si N-nya kan gitu ya. Tapi kita sudah menentukan, nah
24 kepunyaan apa itu Fe2+ gitu ya. Nah, coba cari gas mulia yang terdekat gitu ya. Gas mulia yang terdekat di atasnya, jangan di bawahnya, karena nanti di atas nomor besi 2+, tetapi gas mulianya yang terdekat. Nah, yang paling dekat adalah kripton ya, dengan elektronnya 36 gitu ya. Jadi sebetulnya yang 12 diberikan itu bol itu ya. Itu yang dicari. Itu kan tujuannya juga tadi menentukan jumlah ligan gitu ya. Dengan perhitungan ini, nah maka besi 2+ mengikat Cn- itu harus 6 gitu ya. Harus 6 Cn-nya itu. Sehingga membentuk, tak ada di sebelah kanannya. Di kotak kanan ada berdasarkan perhitungan di samping tuh gitu ya. Jadi yang contoh tersebut ion kompleksnya adalah FeCN 6 kali 4 min. Jadi yang dicarinya adalah jumlah ligannya ya. Oke, lanjutkan Saudara Joko yang ke bawahnya. Yang krom. Baik, Pak. Kemudian yang bawahnya ya, ada kompleks Cr dengan ligannya CO. Konfigurasi dari elektron Cr itu sendiri AR 3D5 4S1. Kemudian CR. jumlah elektron dari Cr itu sendiri 24. Gas mulia yang mendekati 24 itu ada kripton dengan 36 elektron. Untuk Berarti di sini kromnya itu yang membentuk kompleksnya itu bukan ion ya. Masih ya, atom gitu ya. ya, Pak. Krom itu kan 24 ya. Ya, Kalau 24 itu aslinya. Aslinya ya, kalau mengikuti besi di atas, berarti itu 3D4, 4S2. Ya. 3D4, 4S2. Paham? 3D4, 4S2. Tapi ada suatu aturan gitu ya. Nah, jadi konfigurasi krom itu jangan 3D4, 4S2, tetapi harus 3D5, 4S1. Nah, itu aturan apa itu? aturan setengah penuh, Pak. Aturan penuh dan setengah penuh. Maksud setengah penuh itu apa? Pengisian elektron pada orbital D. Ya, itu maksimumnya kan 10 ya, setengah penuhnya 5 gitu kan. Nah, nanti lebih lanjut mengapa yang setengah penuh dianggap lebih stabil daripada D4 kan tadi ya. Kalau susunan yang tadi. Oke, itu jadi setengah penuh dan aturan setengah penuh dan penuh gitu ya. Nah, berarti di sini krom itu 24. Kripton 36. Kalau ligannya itu CO, maka CO-nya harus ada 6. Kayak itu sebetulnya yang dihitungnya itu jumlah CO. Maka rumus senyawa koordinasi dari krom dengan CO, jadi apa tuh? CrCO 6 kali. Itu ion atau molekul? Molekul, Pak. Itu jadi jangan mengatakan itu ion kompleks ya, karena tidak ada ionnya gitu ya. Nah, untuk kasus ini itu kan. Berikutnya bawah. Kemudian pembentukan senyawa kompleks Ni dengan ligan CO, konfigurasi dari elektron Ni, Ar 3D8 4S2, sehingga jumlah elektron dari Ni ada 28 elektron.
untuk sama dengan jumlah elektron dari kripton 36 membutuhkan 8 elektron, sehingga jumlah ligan yang diikat dari CO itu ada 8 elektron, yaitu 4 ligan. Itu. Iya, jadi ini senyawa koordinasinya apa yang dibentuk? NiCO 4 kali. Nah, itu juga bukan ion kompleks ya. Molekul itu ya, molekul kompleks gitu ya. Oke, itu kan sebelah kiri ya. Nah, sekarang ada blok sebelah kanannya. Apa bedanya itu? Oh, lepas lagi Lucy. Share screen Lucy. Lucy sudah masuk lagi? Next. Oke, itu memperhitungkan yang sebelah kiri, Saudara Joko, itu ada istilahnya ya. Dengan cara apa itu? Halo, Saudara Joko, itu ini ada dua blok ya. Ya, Harus Pak. yang sebelah kanan apa itu bedanya? Saudara Joko? Mungkin sama, Pak, Sama. dengan yang Oh, kiri. atau kelanjutannya? Iya, kelanjutannya, Pak. Enggak, ada cara kovalen, ada cara ionik kalau nggak salah itu. Coba dicek. Sama nggak? Sama, Pak. Yang Oh, ini mah membedakan sama ya. hanya ya, Pak. Ini dengan satu cara. Jadi ini cara kovalen itu ya. Tentunya ada cara yang satu lagi nanti bisa dipertimbangkan mana sebetulnya alternatif itu kan menjadi pilihan bagi Anda nanti. Mana yang lebih simpel, mudah diterima itu yang dipakai. Tapi harus tahu juga gitu ya. Ada cara kovalen menghitung itu, ada cara. Oh, ini yang ini ya, mungkin di aturan 18 elektron nanti gitu ya. Di aturan 18 elektron. Oke, mungkin cukup itu. Tapi ada satu ini ya. Ada satu yang terakhir. Tuh ada bedanya itu apa? Mn dengan CO. Ya, untuk pembentukan senyawa kompleks Mn dengan CO, konfigurasi dari elektron Mn itu Ar 3D5 4s2, sehingga jumlah elektron dari Mn itu 25 elektron. Dengan elektron gas mulia 36 itu membutuhkan 11 elektron, tapi berhubung ligan memiliki 2 elektron bebas, sehingga hanya diikat 10 elektron saja, sehingga jumlah ligan yang diikat itu ada 5. Terus berarti di sini belum tercapai 36 ya. Iya, Pak. Nah, berarti kalau begitu apa maknanya gitu kan? Ada cara untuk menjelaskan bagaimana tuh itu Mn dengan CO ini gitu kan? Berarti ini kekurangan 1 elektron, betul kan itu ya? Itu menunjukkan nanti bahwa kompleks Mn dengan CO itu ya. Nah ini itu ya yang berikutnya. Itu tepatnya harus dimer gitu ya. Jadi sebetulnya nanti yang memenuhi pada aturan atomic
elektron number, betul ya. Jadi harus dimer antara MnCO5 kemudian MnCO5, gitu ya. Cara dimer, gitu kan? Halo, Lucy, sudah masuk lagi, Lucy? Ya, Pak. Langsung gitu. Nah, sekarang jadi sekali lagi aturan yang barusan itu untuk meramalkan jumlah ligan ya. Jadi diperhitungkan itu. Nah, cara lain adalah aturan 18. Aturan 18 elektron, Pak. Ya, lanjut. Coba silakan. Aturan ini dikembangkan untuk senyawa kompleks logam transisi karena orbital valensi logam transisinya itu ada 9 orbital, yaitu 1 orbital S, 5 orbital D, dan 3 orbital P, yang total elektronnya adalah 18 elektron. Kemudian senyawa kompleks logam transisi dikategorikan stabil apabila jumlah elektron valensi atom pusat dan ligannya berjumlah 18 elektron. Dasar perhitungannya didasarkan pada rumus umum logam kompleks, ya, senyawa kompleks, yaitu MXA LB C+, di mana untuk menentukan jumlah elektron sama dengan N plus A plus 2B min C, di mana N merupakan elektron valensi logam ion logam, atau A jumlah ligan 1 elektron, B merupakan ligan elektron, C merupakan muatan kompleks, X merupakan ligan 1 elektron, dan L merupakan ligan 2 elektron. Ya, jadi ini kreativitas ya. Kreativitas ilmuwan itu bagaimana ini cara menjelaskan gitu ya. Supaya lebih memberikan ya kejelasan gitu ya terhadap senyawa-senyawa yang terbentuk gitu dengan cara tadi, nah berkembang lagi gitu ya. Nah sekarang coba realnya bagaimana itu cara menghitung-hitung aturan 18 elektron itu. Ya, next. Menghitung elektron didasarkan dua cara. Yang pertama cara kovalen, yaitu dengan memperhitungkan jumlah elektron berdasarkan elektron valensi atom logam pusat dan elektron ligan, yaitu dengan rumus jumlah elektron sama dengan elektron valensi logam ditambah dengan elektron ligan dikurangi muatan kompleks. Sedangkan cara ionik memperhitungkan jumlah elektron valensi ion logam pusat sebagai ion positif dan ligan sebagai ion negatif dengan rumus jumlah elektron sama dengan elektron valensi ion logam D ditambah dengan elektron ligan. Ya, jadi namanya berteori, betul ya, bagaimana caranya itu menjelaskan. Tuh bisa dengan pendekatan cara kovalen, gitu ya. Kemudian cara ionik, gitu ya. Tapi kan fenomenanya masih sama itu, berarti nanti produknya itu harus sama, cuma beda pendekatan kan, gitu ya. Nah itu jadi kalau menurut pengembangan teori mah jadi bagus tuh ada teori ini. Tapi ujung-ujungnya bagi pengguna nanti ya, nah mana yang lebih mudah, lebih praktis tapi akurasinya tinggi gitu ya. Mestinya ini harus sama gitu ya. Nanti hasilnya gitu ya. Yang dijelaskan itu harus sama walaupun pendekatannya berbeda. Secara hasanah keilmuan gitu ya, macam atau ragam pendekatan itu kan jadi suatu suatu pembendaharaan gitu ya dalam keilmuan. Oke, kita coba betul terapkan untuk cara kovalen seperti apa, itu ya rumusnya sudah ada. Ini yang tadi saya tanyakan ke Joko itu ya, jadi di sini. Oke, silakan jelaskan sekarang masih
Masih Lucy atau Linatul? Lucy, Pak. Masih Lucy ya, oke. Ya, yang pertama model kovalen. Pembentukan ion kompleks Fe(Cn)6 4-. Pertama mencari konfigurasi elektron Fe, yaitu 3D6 4s2. Kan diperoleh elektron valensi Fe 8 elektron. Kemudian mencari jumlah ligen Cn min, yaitu 6 kali 1. Satunya itu dari nilai elektron dari Cn, sehingga total nilainya 6 elektron. Kemudian muatan kompleksnya 4 min, jadi jumlah elektronnya adalah 4 elektron, sehingga total jumlah elektron dari pembentukan ion kompleksnya yaitu 18 elektron. Sedangkan model ioniknya, konfigurasi elektronnya tetap sama, kemudian mencari elektron valensi Fe2+-nya, yaitu 6 elektron. Kemudian jumlah ligen yang berikatan, elektron ligen yang berikatan, yaitu Cn masing-masing 2, karena ligennya ada 6, jadi 2 dikali 6 hasilnya 12, sehingga jumlah elektronnya 18 elektron. Ya, jadi ya key poinnya ya, yang sebelah kiri itu kovalen itu dari elektron valensi ya. Kalau yang ini elektron valensi dari ion, kan itu ya. Iya, Pak. Hasilnya mah harus sama. Jadi nanti kesimpulannya coba bahwa besi dengan Cn minus itu 6 kali 4 minus gitu ya. Itu menunjukkan ionnya bagaimana tuh posisi ion dalam larutan itu. Kalau memenuhi 18 elektron artinya apa? Kalau memenuhi 18 elektron, dapat dikatakan senyawa koordinasi tersebut stabil. Ya, is very good. Gitu ya. Gitu. Yang disebut stabil itu apa? Yang disebut ion stabil itu apa? Yang disebut ion kompleks stabil itu apa? Ya, yang disebut ion kompleks stabil. Halo? Koneksi ini. Lucy ini coba dicek, mungkin Lucy sedang keluar lagi ya. Amir Hasim, ada nggak? Amir. Hadir, Pak. Ada ya. Sok, Mir, ini jelaskan yang bawahnya. Yang kompleks kobal. Itu dulu tadi itu yang sebut ion kompleks stabil itu maksudnya apa? yang tidak mudah melepas maupun menarik elektron lain, Pak. Iya, tidak mudah melepas dan menarik apa? Ligan lain. Oke, atau yang disebut stabil itu tidak mudah mengurai, betul ya, menjadi ion-ion lain, tuh kan? Nanti kan kalau sudah di penentuan konstanta, betul ya, bahwa ion kompleks itu bisa berada dalam beberapa spesies ya, beberapa bentuk ion yang lainnya dalam urutan, sehingga misalkan ada konstanta 1, konstanta 2 dan seterusnya ya. Jadi yang stabil itu tidak mudah mengurai menjadi ion-ion lain ya. Oke, coba tolong jelaskan yang bawah, kobal NH3. Amir. Saya, Pak.
Ya, silakan. Pembentukan ion kompleks kobalt NH3 6 kali 3+. Konfigurasi elektron kobalt yaitu AR 3D7 4S2, 3D7 4S2, kemudian elektron valensi kobaltnya 9, jumlah 6 ligan NH3 itu 2, jadi 6 kali 3 sama dengan 12 elektron. Terus muatan kompleksnya ion kompleks CONH3 6 kali itu -3. Jadi jumlah elektron ion kompleks CONH3 6 kali 3+, jumlahnya 18 elektron. Nah, paham nggak? Coba jelaskan ya ke yang lain. Kalau muatan ion kompleksnya plus, maka muatan kompleks yang di bawah yang diperhitungkan harus minus, gitu. Maknanya apa? Tapi kalau yang ion kompleksnya negatif tuh 4 minus ya. Jumlah Iya. elektronnya maka di yang positif itu. Maknanya apa? Ya. Karena apa? Kalau ion positif jadinya melepas elektron. Oke, berarti sudah paham ya. Jadi kalau ion positif pasti melepas elektron. Jadi di situ elektronnya harus jadi diminuskan ya, -3. Nah, coba yang cara kanan. Cara model ionik ya. Saya lagi, Pak. Ya, silakan Mas Yana supaya lebih kenyang gitu, silakan. Baik, Pak. Kemudian perhitungan yang model ionik pada pembentukan ion kompleks Fe Cn 6 kali 4 min. Konfigurasi elektron Fe yaitu Ar 3D6 4S2. Lalu elektron valensi ion Fe2+ D6 itu 6 elektron. Jumlah 6 ligan Cn- itu 2 dikali 6 sama dengan 12 elektron. Sehingga jumlah elektronnya 18 elektron. Oke, jadi kalau senyawa kompleks diperhitungkan memenuhi 18 elektron, artinya apa? Stabil, Pak. Stabil. Coba mana Amir teh wajahnya Bapak belum tahu, nanti nampakkan dulu ini. Ini, Pak. Mana Amir Hasim teh mana? Ini, Pak. Mana belum kelihatan? Mana belum kelihatan? Sudah tak aktifkan, Pak. Ya? Sudah saya aktifkan, Pak. Itunya mungkin ya. Coba itunya videonya munculkan Amir, mana Amir tuh? Sudah aktif, saya aktifkan, Pak. Oh Videonya, sudah, Pak. tapi kok nggak kelihatan Bapak ya? Oke, nanti kapan-kapan ini nggak kelihatan Bapak ya. Ya, terima kasih Saudara Amir ya. Ya, Pak. Oke, jadi kalau sudah paham alhamdulillah. Itu makanya kalau doa belajar itu ya Robi Jidni Ilman Warjukni Pahman Wajala Minas Solihin itu ya. Apa yang Amin. dipelajari itu manfaat gitu ya. Jadi bukan hanya untuk lulus ujian betul betul ya. Oke, terima kasih Saudara Amir ya. Lanjutkan, apa lagi topik ini? Selanjutnya, Ya. pada perhitungan
senyawa kompleks MnCO5 kali ini diperoleh perhitungan jumlah elektron 17 elektron. Sehingga senyawa MnCO5 kali ini dipandang tidak stabil dalam artian senyawa tersebut tidak dapat disintesis. Oke, terus. Tidak stabil. Selanjutnya, alternatif dari perhitungan senyawa MnCO5 kali yang tidak stabil tersebut untuk memenuhi aturan 18 elektron dapat dilakukan dengan yang pertama menambahkan ligen berelektron tunggal yang dikenal sebagai radikal. Yang kedua, menambahkan ligen 2 elektron yang disertai pengurangan Duh, koneksinya ya. logam. Berikut adalah contoh penerapan dari alternatif perhitungan senyawa kompleks MnCO5 atau yang tidak memenuhi aturan 18 elektron. Ya. Dapat dilihat di sebelah kanan. Yang pertama itu dengan menambahkan ligen berelektron tunggal. Yang di sini contohnya ada radikal Cl. Yang kedua, dengan menambahkan ligen 2 elektron yang disertai pengurangan 1 elektron pada logam. Nah, di situ ditambahkan ligen CO dengan mengurangi 1 elektron pada logam Mn. Yang ketiga, dengan menambahkan 1 elektron terhadap atom logam. Nah, yang di situ dapat dilihat dengan menambahkan 1 elektron logam Mn atau mangan. Yang keempat, dengan pembentukan molekul dimer. Sehingga membentuk CO5 kali Mn yang berikatan dengan MnCO5 kali. Ini masih Lucy ya? Oke, Pak. Yang sebelumnya tadi yang di awal Lina. Ini yang bicara masih Lucy ini? Iya, ini Lucy, Pak. Sedangkan yang tadi di awal Lina, Pak. Oh, yang tadi Lina ya, maaf itu ya. Oke, nah ini kecerdikan ilmuwan ya. Ini kan muncul hipotesis-hipotesis, dugaan-dugaan untuk memberikan penjelasan. Jika tidak memenuhi 18 elektron, diduga maka molekul tersebut tidak stabil. Kalau tidak stabil berarti bisa disintesis enggak? Tidak bisa, Pak. Iya, itu kan yang bisa ini harus yang stabil aja supaya jadi nanti senyawanya terbentuk. Nah, sekarang diprediksi kan itu ya. Alternatif. Nah, kalau Mn dengan CO 5 kali ini ya, supaya menjadi 18 elektron. Nah, bagaimana? Sekarang kalau harus ada penambahan tuh radikal gitu ya. Itu yang pertama, gitu ya. Alternatif kedua bagaimana tuh kalau CO-nya ya yang ditambahkan itu ya dikurangi 1 Mn. Berarti kalau begitu yang satu dan kedua masih ion kompleks mononuklir kan itu ya. Atom pusatnya tunggal hanya Mn gitu ya. Tuh yang ketiga juga begitu ya. Yang keempat lah jadi dimer kan itu ya. Nah, nanti pembuktian betul ya di laboratorium benar nggak kalau disintesis ini bisa terbentuk kan ya secara teoretik keempat-empatnya itu memenuhi aturan 18 elektron betul ya. Nah, itu secara laboratorium kan tidak mudah itu bagaimana itu menyusupkan radikal Cl gitu ya. Kemudian juga di situ ada penambahan CO kan gitu ya. Secara tekniknya, secara teoritik ini
bisa menghasilkan 18 elektron, Mn dengan CO itu. Nah, jika ada 4 kemungkinan itu ya. Demikian juga kobalt dengan CO ya, yang 4 gitu ya. Nah, untuk memenuhi 18 elektron ada 4 alternatif gitu ya, ramalan yang bisa dilakukan. Nah, nanti keputusannya itu adalah eksperimen di laboratorium. Kan kalau di dalam sains ya ada suatu ungkapan yang bagus tuh gitu ya. Coba ada yang ini ya, ini ungkapannya begini. Theoretical is a guide, gitu ya. Experimental is the science. Coba apa bahasa Indonesianya? Tuh. Lucy. Theoretical is a guide and experimental is the science. Apa? Lucy. Halo. Duh, koneksi ini. Anggita ada connect? Anggita. Ini Lucy enggak koneksi ya? Anggita Setia Ningrum. Halo. Halo Cornelia. Connect Iya, nggak? Pak. Coba. Nah tadi ya, jadi ini ada alternatif ya berupa hipotesis ini nanti harus terbuktikan di laboratoriumnya. Ada ungkapan ya, theoretical is a guide and experimental is the science. Artinya apa? Experimental is the apa, Pak? Experimental Kurang is a guide. Theoretical is a guide, experimental is the science. Jadi apa? Berarti Teori itu theoretical sebagai itu adalah panduannya, bukan panduannya itu. tuntunan. Teori Apa sih, itu Pak, adalah tuntunan? sebagai pemandu, Oh ya, penuntun ya. pemandu. Tapi eksperimen yang memberikan keputusan atau desain gitu ya. Jadi apapun teori betul ya, kalau dia itu tidak bisa menjelaskan eksperimen tidak bisa dibantah betul ya. Hasil eksperimen itu yang harus dijelaskan. Jadi ini nanti tak dari ramalan yang ini ya, nanti yang akan memutuskannya itu adalah dari fakta eksperimen ya. Ya oke, betul ya. Kalau sekali lagi kita simpulkan atau rangkumkan di sini bahwa teori 18 elektron itu memang keampuhannya sudah tinggi ya, punya kemampuan untuk meramalkan. Seandainya tidak tercapai 18 elektron, ada beberapa alternatif gitu ya. Caranya bisa dengan menambahkan radikal, menambahkan ligan, ada juga di sini penambahan atom pusatnya kan gitu ya, sehingga jadi dimer. Nah, gitu ya. Nah, itu ini suatu ramalan-ramalan yang memperluas hasanah secara teoretikal gitu ya. Terima kasih. Kemudian mungkin yang lain itu tayangan yang berikutnya. Tayangan berikutnya ada lagi? Masih ada?
Halo. Halo, halo. Jadi kita simpulkan ya untuk pertemuan hari ini kan sudah 8.40 gitu ya. Jadi pertama adalah teori Werner gitu ya. Teori ini masih ada ya. Perhitungan elektron menurut kovalen dan model ionik yang tadi berarti ini kelanjutannya lah gitu ya. Jadi nanti ini sebagai contoh dicek kembali gitu ya. Untuk penerapan dari teori 18 elektron tadi gitu ya. Ada yang teori menurut kovalen maupun ion gitu ya. Jadi pada dasarnya teori Werner itu memperlihatkan bahwa atom pusat itu ada atom pusat menunjukkan kemampuan mengikat ligan yang dikenal dengan bilangan koordinasi itu ya, mengikat counter ionnya betul disebut bilangan oksidasinya betul ya. Kemudian aturan IE-an ya, aturan atomic effective number itu ya, itu untuk meramalkan jumlah ligan itu ya. Tapi persentase itu ya atau keandalan teori dari IE-an itu lebih banyak tepat meramalkan senyawa karbonil dengan ligan CO. Mungkin yang lainnya agak sedikit tidak begitu akurat gitu ya. Nah, yang terakhir untuk meramalkan jumlah ligan maupun kestabilan ion kompleks atau molekul kompleks berdasarkan aturan 18 elektron. Itu dari siapa ini aturan 18 elektron tuh? Sidwich, Pak. Ya? Sidwick ya? Oke, bentuk ya. Setelah ini ada lagi tayangannya? Habis ya? Habis? Habis ya? Nah, dari tayangan tadi itu hanya satu. Oh, ini sama lah intinya ya, latihan itu ya. Latihan untuk apa? Untuk menentukan aturan 18 elektron gitu ya. Kayak ini beberapa contoh yang variasinya. Tapi intinya yang tadi ya. Jadi nggak sulit, cuma harus hati-hati saja gitu ya, memperhitungkan jumlah elektron atom pusat, jumlah elektron dari ion atom pusat gitu ya. Kira dari tayangan ini cuma hanya satu tadi ya, ada yang K9, yang lainnya itu sudah betul ya. Jadi ini bisa di-share ya, di-share ke WA group gitu ya. Sampingkan di samping bacaannya gitu ya. Oke, mungkin pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini ya. Tolong share screen-nya ditutup saja ya. Oke, alhamdulillah itu Pak Cepi sudah 8.40 ya Pak ya. Nah, untuk topik ini betul ya Bapak ada ya mungkin ada 10 soal lah betul ya. Nanti di-share ke grup ya soal latihannya. Kemudian nanti Bapak tuliskan juga di WA group, dikirimnya jawabannya ke alamat email Bapak. Itu nanti email yang sudah ditampilkan di sana, gitu ya. Nah, mungkin pertemuan sebetulnya dari teori ini dilanjutkan dengan teori VB, gitu ya. Teori PB baru teori medan kristal. Oh iya. Gitu ya. Medan kristal dan medan yang agak rumit itu ya medan ligan
Itu dibaca-baca dulu teori MO-nya gitu ya, MO untuk molekul besar atau simetri. Tapi simetri kan nggak disajikan di sini Pak Cepi ya. Simetri nggak diajarin, Pak. Ini aja mungkin aplikasinya ya. Iya. Aplikasinya aja lah. Ya. Banget terima kasih saudara-saudara, termasuk Pak Cepi. Hari ini kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi duluan ya. Ya, mangga Pak Momo, atur nuhun, terima kasih. Ya, untuk yang mahasiswa nanti kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya. Oh, Terima ya, kasih. Saya juga pamit. Nanti rekamannya akan saya share di YouTube. Oh Ya. ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.